Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan proses pembelahan sel secara meiosis terjadi pada alat reproduksi, ya, atau pada alat kelamin. Kalau yang jantan terjadi di dalam testis, sedangkan pada betina terjadi di dalam ovarium. Hasil terakhir dari meiosis kalau pada jantan menjadi sperma. Kalau pada betina menjadi ovum. Ya. Nah, terus bagaimana proses pembelahan meiosis ini dari sperma dan ovum ini? Nah, perhatikan tabel atau gambar berikut. Ada, ini ibaratnya digambarkan aja, ini spermatogonium. Ya, ini tulisannya spermatogonium, ini salah ya. Spermato bukan ro. Spermatogonium itu sel induk sperma. Ini membelah ya secara mitosis dulu ya menjadi spermatosit primer. Ya, menjadi spermatosit primer. Terus membelah secara meiosis, lagi mulai meiosis. Ya, meiosis bisa kalian simak di video yang sebelumnya. Ya. Meiosis ini membelah menghasilkan dua sel anak, namanya spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder. Nah, dari spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi masing-masing dua sel anak disebut spermatid. Ya, ada 4 ya. Tadi 1, ini membelah secara mitosis dulu, baru meiosis, jadi 2 sel anak, masing-masing membelah lagi, jadi 2 lagi, jadinya 4 totalnya. Mengalami penyempurnaan bentuk menjadi sel sperma. Di bentuknya, jadi ada ekornya seperti itu ya, ada kepalanya, ada ekornya, kayak gini. Nah ini ada kepala, ada leher, ada ekor ya, kayak tadi itu. Nah, sifatnya sel anak ini yang dimaksud sifat itu jumlah kromosom, anak-anak ya. Kromosom itu sebuah bagian yang ada di dalam inti yang membawa sifat-sifat keturunan. Nah, dikendalikan oleh kromosom. Nanti akan ada pelajaran yang lebih lanjut tentang kromosom. Jadi intinya sifatnya sel anak adalah haploid, artinya jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sekali lagi, hasilnya bersifat haploid, artinya jumlah kromosom dari sel anak setengah jumlah kromosom sel induk. Berikutnya, untuk proses meiosis pada sel telur atau ovum dimulai dari oogonium, nama sel induknya dari sel telur. Prosesnya disebut oogenesis. Proses pembelahan sel secara meiosis pada sel telur. Nah, ini disebut oogenesis. Satu sel induk oogonium membelah secara berkembang, membelah secara mitosis, membentuk oosit primer. Ya, oosit primer, kemudian membelah jadi 2, masing-masing disebut oosit sekunder. Ini sudah bersifat haploid. Tadi arti haploid adalah jumlah kromosom
setengah dari jumlah kromosom induknya tadi sebelumnya, ya kan? Nah, setelah itu oosit sekunder ini akan berkembang dengan membelah diri menjadi dua, ootit namanya, ya. Ootit. Terus satu ootit berkembang jadi sel telur yang fertil atau bisa dibuahi. Sedangkan yang 3 ini disebut polosit. Ini gak iso, tidak bisa dibuahi atau tidak fertil atau steril istilahnya, ya. Steril. Jadi kesimpulannya satu sel induk membentuk satu sel anak, sifatnya haploid. Beda dengan yang spermatogenesis, satu sel induk membentuk 4 sel anak. Memang sifatnya sama, haploid, tapi jumlahnya yang tidak sama. Ya, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.